Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Kepada Bapak Ibu asesor yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkanlah saya selaku Kepala SD Negeri 1 Merden untuk memberikan sepatah dua patah kata terkait dengan visitasi pembelajaran kelas atas dan kelas bawah sebagai syarat penilaian akreditasi tahun 2020 ini dalam bentuk video simulasi pembelajaran tatap muka. Video simulasi pembelajaran kelas atas dan kelas bawah ini kami buat sebagai jalan alternatif kami mengingat keterbatasan kami dalam melakukan pembelajaran daring melalui aplikasi virtual yang mana pelayanan pembelajaran jarak jauh menuntut untuk dilakukan di masa pandemi seperti sekarang ini. Semoga dengan video simulasi pembelajaran tatap muka kelas atas dan kelas bawah ini sedikit membantu kelancaran penilaian akreditasi tahun 2020 yang Bapak Ibu asesor lakukan di SD Negeri 1 Merden. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat, kuat, semangat. Yes. Ulang lagi. Yang semangat. 1, 2, 3. Sehat, kuat, semangat. Yes. Ya, bagus ya. Tapi kalian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat ya, meskipun kita masih berada di musim pandemi corona ya. Jadi kita harus selalu menjaga kesehatan, terutama kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan atau aturan yang diterapkan oleh Satgas COVID-19. Di antaranya apa? Kalian harus memakai masker, menyediakan hand sanitizer ya. Selain masker tadi ada muka ya, tutup muka. Itu seperti itu kalau ada, kalau enggak minimal kalian pakai masker seperti itu ya. Memakai masker yang betul itu kalian harus menutup hidung, mulut ya, kemudian semuanya harus rapi ya, tidak seperti ini. Atau ya kalian tahu sendiri ya, harus menutup hidung dan mulut seperti itu ya. Kemudian lagi kalian harus juga sewaktu-waktu menyediakan hand sanitizer. Adakah kalian yang membawa hand sanitizer pada hari ini? Untuk kalau kalian simpan persiapan di manapun kalian berada, misalnya di sekolah itu harus wajib gitu. Ada yang bawa? Coba kalian dulu tunjukkan. Ada yang bawa? Ayo tunjukkan dulu. Iya. Yang kamu bawa? Ya bagus ya. Iya bawa semua. Alhamdulillah, berarti kalian ikut berpartisipasi menjaga virus corona agar tidak menular ke terutama anggota keluarga kita, kemudian lagi tetangga kita, kemudian lagi ke ya, seharusnya ataupun kita harus sudah mempersiapkan atau membuat aturan kita patuhi seperti itu ya. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kalian berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Pak BB, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, baik ya. Semoga dengan kita selalu berdoa, pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mengawali pembelajarannya setelah kita
kita tadi berdoa ya. Jadi dengan berdoa kita akan merasa selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang lain tentunya bisa tertular virus corona, tapi kita tetap sehat, maka kita harus selalu mengucapkan rasa syukur dalam hati kita dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi Pak Guru bilang, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena apa? Itu sebagai salah satu bentuk syukur, rasa syukur kita mensyukuri kesehatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham anak-anak? Paham anak-anak? Ya, bagus. Selain rasa syukur yang sudah Pak Guru terangkan, kalian juga harus mempunyai sifat jujur ya. Jujur pada diri sendiri, atau bisa saja kalian menunjukkan kejujuran kalian kepada orang lain. Seperti kalian itu akan atau disuruh membeli sesuatu ya ke warung misalnya, di situ ya intinya lebih dekat dengan kamu disuruh ibumu mau beli gula misalnya ya, 1 kilo harganya 5.000 misalnya di warung, tapi kamu punya 1 kilo 6.000, 7.000, kalau sampai rumah bertemu itu kamu kemarin, nah itu kamu tidak jujur dengan orang lain. Selain tidak jujur dengan orang lain, kamu otomatis tidak jujur juga dengan dirimu sendiri. Kamu telah berbohong pada dirimu sendiri. Maka mengapa Pak Guru kaitkan dengan kejujuran ya? Karena belajar kali ini kita akan mempelajari tentang tema 5 tentang apa? Pahlawan. Nanti kita mempelajari kejujuran kaitannya dengan para pahlawan. Para pahlawan itu sifatnya bagaimana? Nanti kita pelajari. Ini hanya gambaran saja. Para pahlawan itu selalu bersyukur, selalu memiliki sifat kejujuran, yaitu tadi. Tapi bentuknya berbeda dalam mengaplikasikan, dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena para pahlawan yang sudah gugur itu hidup ketika masih dalam penjajahan, ya, belum merdeka. Tetapi karena mereka sudah gugur dan kita sebagai generasi penerus, jelas untuk menerapkan atau mencontoh para pahlawan itu kita punya cara tersendiri. Contohnya seperti sekarang ini kita hidup dalam era kemerdekaan. Paham anak-anak tentang sifat syukur dan jujur? Paham ya? Ya, bagus. Untuk selanjutnya anak-anak, jadi mengenai rasa syukur dan jujur tentunya kita harus selalu mengingat dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya kalian telah mempelajari kemarin ya, telah mempelajari tema 5 itu tentang pertamaku. Kemarin subtema 2 ya, tentang pahlawanku, keberadaaanku. Nah, sekarang kita akan belajar tentang subtema 3, yaitu sikap kepahlawanan. Coba kalian buka buku kalian. Ini halaman 94 ya. Subtema 3 tentang sikap kepahlawanan. Ya, kaitannya dengan sifat kepahlawanan ya. Coba kalian lihat apa yang akan kalian saksikan berikut ini. Perhatikan. Kalian lihat di depan gambar ya.
Coba kalian lihat gambar berikut ini. Ya, motor besar. Ya, lihat gambar dengan seksama. Itu seorang anak yang sedang apa? Kalian lihat dulu. Sudah ya. Kemudian kalian kasih atau memberikan pendapat tentang gambar tersebut. Coba kamu sampaikan pendapatmu tentang gambar ini. Ayo silakan. Ya, kasih pendapat. Ya, ayo komentari. Silakan kasih pendapat atau berikan pendapat dengan gambar ini. Coba kamu lihat. Yang keras, suaranya keras. Menolong teman yang jatuh dari sepeda. Iya, menolong teman yang jatuh dari sepeda. Ya, jadi setelah melihat gambar ini ya, seorang anak yang menolong teman jatuh dari sepeda. Jika kita kaitkan dengan peran seorang pahlawan, kurang lebihnya adalah seperti itu ya. Jadi yang namanya pahlawan itu adalah suka menolong. Selain itu sifat yang lain pahlawan apa? Suka dan mementingkan kepentingan orang lain daripada mementingkan kepentingan pribadi. Ya, sekarang pertanyaan dulu, apakah kamu bisa menunjukkan sifat atau meniru ya, meniru sifat pahlawan yang sudah Pak Guru contohkan tadi? Kalian Pak Guru harapkan untuk mempunyai sifat seperti itu, sifat kepahlawanan. Kalian bayangkan seorang pahlawan itu pengorbanannya sangat besar, apalagi ketika Indonesia masih dijajah oleh penjajah Belanda dan Jepang. Mereka, kalian tahu ya, ke Indonesia itu hanya untuk menjajah negara Indonesia. Dan di situ peran pahlawan sangat besar. Karena apa? Para pahlawan melihat kelakuan atau perilaku para penjajah itu hanya untuk merusak atau mengambil kekayaan yang ada di Indonesia, itu diantaranya. Sehingga rakyat Indonesia itu mengalami yang namanya apa? Penyiksaan. Baik penyiksaan secara mental maupun harta benda. Mereka tidak diberi kesempatan untuk hidup senang, hidup merdeka. Mereka tidak diberi kesempatan. Malah hak mereka untuk hidup tenang, hidup merdeka itu diambil, dirampas oleh para penjajah. Di situ peran pahlawan ya, seperti yang sudah perlu katakan tadi, mereka sangat marah melihat perlakuan para penjajah. Itu adalah sikap ketika mereka hidup dalam penjajahan. Dan kamu kalau mau meniru para pahlawan, ketika kita sudah merdeka seperti ini, hak kita untuk bersenang-senang, hak kita untuk beribadah, hidup tenang, bisa kita capai. Lalu apa yang harus kita kembangkan dalam meniru atau melakukan hal seperti para pahlawan itu? Ya diantaranya ini, kita harus suka menolong, rela berkorban demi orang lain, sesama rakyat Indonesia. Jadi tidak perlu kita bermusuhan, tidak perlu kita bertikai, bertengkar seperti itu. Paham ya anak-anak? Paham? Ya, terima kasih. Jadi
biasanya kita lebih spesifik atau lebih khusus lagi untuk belajar tentang sikap kepahlawanan. Jadi selain pahlawan kemerdekaan atau sebelum merdeka, mereka itu sudah meniru kelakuan pendahulunya. Pendahulunya berarti orang-orang yang baik atau yang jelek. Kalau sifat pahlawan ketika belum merdeka seperti itu, coba waktu tanya, kira-kira mempunyai sifat yang jelek atau baik pendahulu mereka, simbah-simbah mereka? Bagaimana menurut kalian? Baik? Baik, jelas baik. Karena apa? Contoh yang dilakukan oleh pahlawan, mereka rela berkorban, harta, benda, pikiran, mikir kuwi padha bae kowe orang rembuk, ya, berpartisipasi. Baik itu, yang penting apa? Nilai itu suatu kebaikan, kan begitu. Tenaga, pikiran, tenaga pokok, tenaga, pikiran, harta benda, apa yang mereka punya jual. Demi apa? Demi kemerdekaan, untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Mereka jual dengan rela dan ikhlas seperti itu. Kira-kira mereka itu ditonton atau diteladani oleh para pendahulu itu, pendahulunya juga atau yang suka berbuat baik atau buruk? Tadi kalian sudah menjawab baik, ya, betul sekali. Para pendahulu, raja-raja. Jadi sebelum mereka lahir, ya, para pahlawan sebelum mereka lahir itu ada pendahulu mereka, simbah-simbah koyo-koyo sedurunge kowe lahir, yo ono bapak musik. Sedurunge bapaknya lahir, yo ono simbah kan kowe ono. Begitu juga dengan para pahlawan. Para pahlawan mereka ketika belum lahir sudah ada pendahulu, yaitu para raja-raja yang ada di Indonesia. Kalian pernah mendengar sebuah kerajaan? Ya, di situ kerajaan-kerajaan, ya. Kan kemarin terdahulu sudah ada mempelajari kerajaan yang ada di Indonesia. Mereka mempunyai raja-raja yang jelas perilaku dan contoh yang mereka berikan itu adalah suatu kebaikan untuk agar supaya negaranya, kerajaannya itu diperintah dengan baik. Tabiatnya kan antara raja dan rakyat itu harus berhubungan dengan baik. Kalau tidak, kerajaannya hancur, kan seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya mereka mempunyai apa? Perilaku yang baik. Maksudnya seperti itu. Raja-raja pendahulu, para pahlawan. Begitu paham, ya? Ya, kira-kira seperti itu. Yang untuk selanjutnya coba kamu amati bukunya kok dulu, bentar ya. Amati peta persebaran para pahlawan, ya. Kamu amati coba halaman 95. Di situ jelas ya, itu peta Indonesia. Kalian amati, sambil mengamati. Sudah di Pulau Sumatera, tepatnya di mana itu? Yang jelas Pulau Sumatera ada pahlawan yang namanya Sisingamangaraja dari Sumatera Utara. Kemudian dari Aceh siapa? Cutnya. Kemudian dari Jawa Barat, Yogyakarta. Kemudian dari Papua, dari Maluku, kemudian dari Kalimantan Selatan. Kemudian ya, itu adalah contoh beberapa pahlawan yang telah kamu amati, ya. Seperti itu. Tentang wujud orangnya ya seperti itu, sebenarnya seperti itu. Untuk contoh-contoh lain, kalian bisa lihat ya di Pak Guru bukakan contoh pahlawan yang lainnya. Bukakan dulu ya.
Ini kalian kan kelas 4. Kalau kalian masuk di rumah juara, kalian ketik saja misal di rumah juara, kemudian kalian daftar pakai nomor HP dan sandi, kalian masukkan saja, nanti kalian bisa belajar dari situ. Ini perlu contohkan kelas 4 ya. Ini di aplikasi rumah juara. Kita akan mencari tahu tentang pahlawan-pahlawan lain selain yang ada di buku, biar kalian lebih paham. Namanya di sini wawasan Nusantara ya, tentang pahlawan nasional. Ini semuanya ada semua. Ya, ini. Kalian bisa lihat sebentar. Ini ya. Yang pertama kali ini namanya Ismail Marzuki. Orangnya seperti itu. Ya. Orangnya seperti itu. Tergesernya dengan akeh gambar ini. Orang hidup banget. Tapi ya cukup lah untuk kalian kenal Pak. Ini bisa kita cari di sini, pilih kategori perintis kemerdekaan. Para perintis kemerdekaan berarti mereka pahlawan yang lahir ketika belum merdeka. Ini lihat tampilan pahlawannya. Kalian lihat. Itu siapa saja, kalian bisa lihat saja di situ nama-namanya, kemudian sebentar, cepetan Pak Beliau. Kalau loading mau gue internet di waktu ini. Yang pertama itu adalah Christina Marta Tiahanu, kemudian Sultan Agung. Nah, kita lihat misalnya di sini Sultan Agung ini ya. Sultan Agung Raden Mas Jatmiko atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Agung lahir di Kota Gede, Yogyakarta. Dia lahir di Kota Gede, Yogyakarta. Pada tahun berapa? 1593. Coba kamu bayangkan, sekarang kamu lahirnya tahun berapa kamu? 2000 berapa? 2011 ya. Ya sekitar dari 1500 ke 2000 itu berapa ratus tahun? Ya sekitar 500 tahunan ya. Yuk, atau berapa? Sudah lama sekali ya. Maka dari itu ini adalah para pahlawan yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Ini orang-orang Indonesia ini, jangan salah, kamu tampilannya seperti itu. Nah itulah pahlawan-pahlawan Indonesia. Sultan Hasanuddin, Jognyadin, pakaiannya ya memang asing ya bagi kamu seperti itu, tapi seperti itulah. Ini mohon maaf karena enggak sinyalnya mungkin enggak bagus ini ya. Ini adalah perintis kemerdekaan, kemudian kebangkitan nasional. Aku contohkan saja langsung ya, biar tepat. Kebangkitan nasional itu berarti ketika Indonesia itu mau merencanakan kemerdekaannya. Dijajah tidak ketat, maka orang-orangnya, para pahlawan yang mau merdeka itu membuat rintisan atau rencana untuk melawan para penjajah. Jadi namanya kebangkitan nasional. Orang-orangnya seperti itu. W.R. Supratman, Muhammad Husni Tamrin. Nah penampilannya itu sudah berbeda dari orang-orang pendahulunya kan seperti itu ya. Berbeda sudah. Wes pacian sih. Jadi penampilannya berbeda pula orang-orangnya. Selain itu mereka mungkin sudah mengenyam pendidikan di sana sekolah. Zaman kerajaan mungkin belum ada sekolah. Makanya orang-orangnya masih bodoh-bodoh, masih bisa dibohongi. Cara kasih kiki di ngomongin si kepriwe yo. Gaul bahasa
Sudah ya. Kemudian pahlawan kemerdekaan. Ya, para pahlawan kemerdekaan. Berarti ini pahlawan yang sudah lahir ketika merdeka atau masih dalam penjajahan tapi sudah merdeka di atas 1945. Tinggal Indonesia itu membuat suatu tatanan Indonesia yang merdeka. Ini para pahlawannya seperti ini. Tinggal ya internetnya ini ya. Mohon maaf. Misalnya Slamet Riyadi, dia lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1926. Ini 1926 sampai 1945 mereka masih hidup, makanya mereka merencanakan atau hidup di dua zaman ya, zaman sebelum merdeka dan sesudah merdeka. Makanya itu disebut pahlawan nasional. Begitu. Kemudian pahlawan revolusi. Pahlawan revolusi itu adalah pahlawan dalam dulu. Nah ini pahlawan revolusi adalah para pahlawan korban pengkhianatan G30S PKI atau Partai PKI. Partai PKI itu adalah partai komunis yang tidak mengenal Tuhan. Mereka memberontak pada 30 September tahun 1945 dengan membunuh para pahlawan ini, para pahlawan revolusi. Mereka dikubur dalam satu sumur, ya, ditimbun dalam satu sumur yang dalam sekali, berjumlah 9 orang ya. Mereka berada di sumur tersebut. Ini diantaranya adalah pahlawan revolusi. Ini sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka, tapi pengaruh penjajah, ya, baik itu kolonial, ya, komunis itu masih berlaku. Makanya orang-orang sebelum ini PKI ini diberantas, ya, sebelum PKI diberantas itu masih banyak sekali orang-orang jahat ya yang mau merebut kemerdekaan dari Bung Karno yang sudah memproklamasikan Indonesia, mau memberontak. Indonesia mau dibuat negara yang tidak berketuhanan. Di antaranya ini para pahlawannya ini. Mereka dibunuh secara kejam, kemudian dikubur dalam satu sumur. Kalian bisa cari di internet tentang pahlawan revolusi. Dan nanti pahlawan yang terakhir, pahlawan sastra atau pendidikan ya. Mereka diantaranya adalah nih, Ismail Marzuki, nih, merupakan tokoh Betawi yang berjuang melalui musik. Beliau dikenal sebagai pencipta lagu-lagu bertema perjuangan. Jadi selama ini lagu-lagu perjuangan ini wong-wong ini bisa menciptakan. Ismail Marzuki. Kemudian Amir Hamzah. Siapakah dia? Dia adalah di sini nggak diterangkan. Sastrawan. Amir Hamzah ahli membuat puisi katanya. Amir Hamzah ini ya. Kemudian Buya Hamka juga sastrawan, pinter kali puisi, pujian ini ya. Ini Dr. Ewan Mark Rusli, dia juga sastrawan. Yang terkenal yaitu Siti Nurbaya, sastrane, karya sastranya ya. Ya demikian itu ya, mengenal para pahlawan gitu. Untuk selanjutnya, berdasarkan gambar pahlawan yang telah kamu amati tadi, jawablah pertanyaan berikut. Silahkan kamu tulis, silakan buku tulisnya untuk mengisi atau mendiskusikan tabel yang ada di bawah itu. Silahkan kamu kerjakan. Nah, ya silakan kalian
kerjakan dengan berkelompok. Misalnya di sini dua-dua saja ya, kalian kerjakan berkelompok yang jaga jarak, tetap jaga jarak. Misalkan kamu kumpul satu-satu ini, kamu maju sini, kamu maju sini, ya. Biar jaga jarak, tetap jaga jarak ya. Patuhi kesehatan. Ya, maju sini, kamu maju sini. Kerjakan dulu, sama-sama diskusikan ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya kalian sampaikan hasil diskusi kamu di depan ke kelas. Coba untuk kelompokmu ya, kamu sampaikan ke depan kelas. Kamu baca saja hasilnya ya, baca. Silakan. Kamu ke depan kelas ini, baca ke sini. Ya, ayo maju. Nah, soalnya dibaca dulu soalnya. Apa yang kamu ketahui tentang nama manusia yang suka menolong karena berkata Benar. Ini ya. Tadi jawaban temanmu itu yang pertama bagaimana ya? Dibaca soalnya. Aku kasih penguatan ya. Suka menolong ya. Yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawan itu jelas. Suka menolong. Kemudian apa saja? Apalagi? Itu aja. Rela berkorban. Jadi sesama teman, sesama saudara kita harus rela menolong dan rela berkorban. Ya, itu ya. Nah, kemudian lagi yang selanjutnya. apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikapnya pahlawan adalah Ya, kelompokmu bagaimana? Apa yang ingin kamu ketahui? di mana asal pahlawan? Iya, dari mana para asal pahlawan? Tentunya kamu mempunyai pertanyaan dalam hati. Raden Ajeng Kartini, misalnya ya, saya tahu Raden Ajeng Kartini, tapi dia berasal dari mana? Nah, itu tentunya ada pertanyaan tentang dari mana asal para pahlawan. Nah, kalian bisa cari tahu sendiri ya di buku masing-masing atau mencari tahu di internet seperti tadi di Rumah Juara. Pak Guru sudah kasih tahu caranya lewat internet. Itu bisa kalian mencari informasinya. Karena apa? Keterbatasan yang kita miliki sekarang tentunya waktu ya. Kalau kalian bisa belajar di rumah pegang-pegang HP, yaitu tadi mencari asal para pahlawan gitu, ketika di Google
itu jelas kalian bisa mencari pengetahuan lain selain yang Pak Guru berikan. Memang sebagai siswa harus seperti itu, ya, cari referensi lain untuk menambah pengetahuan kalian. Seperti itu ya. Ya, cukup ya. Kira-kira paham semuanya ya. Baik, kalau sudah silakan duduk kembali. Ya, tepuk tangan semuanya untuk ya. Duduk kembali, kalian posisinya ke posisi semua. Silakan. Jaga jarak, tetap jaga jarak. Kita hati-hati, harus hati-hati ya, selalu hati-hati. Ya. Kemudian setelah kalian berdiskusi tentang apa yang belum kalian ketahui tentang para pahlawan, sekarang kita lanjutkan ke ayo membaca pembuka halaman 96. Bacalah kembali sejarah pahlawan Kapitan Patimura berikut ini. Nah, kalian baca dulu tata pikiran tentang Kapitan Patimura. Silakan baca dulu ya. Ya, silakan baca. Ya, setelah kalian membaca tentang Kapitan Patimura, coba sekarang tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura, kemudian sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Jadi bacaan yang sudah kamu baca, silahkan kamu tulis jawabannya saja ya, yang kotak-kotak itu diisi dalam buku tulismu. Silahkan dikerjakan. Jawabannya ditulis saja di buku tulismu. Ya, sudah. Ya, siapkan ya. Bukunya ditulis di bukumu. Sudah. Ya, dibaca dulu soalnya, kamu pahami, kemudian kamu isi. Cukup ya. Bagus. Sekarang itu kan ini sekarang. Ya, Anda sudah apa belum ya? Dikerjakan di sini ya. Di bukumu, di buku tulis ya. Ya, kamu sudah. Ya, dipahami dulu soalnya ya. Sebelum kamu mengisi, pahami soalnya dulu. Ya. Kamu juga ini Vanita ya, kamu Vanita tulis di kerjaan di bukumu. Ya, silakan. Sudah selesai semuanya ya. Kalau sudah, coba salah satu dari kalian mewakili untuk maju mengutarakan jawaban kalian yang sudah kalian jawab. Coba gini ya, kamu maju. Ya. Utarakan jawabannya yang betul. Kira-kira bagaimana tentang hasil dari pertanyaan ini? Jawabannya bagaimana? Seperti itu ya, coba. Patimura memiliki sikap baik dan ya. Kemudian lagi, masyarakat juga ikut rela berkorban. Masyarakat juga ikut rela berkorban. Patimura ikut memenuhi rela berkorban. Masyarakat juga ya, seperti itu ya. Iya, betul sekali. Ya, tepuk tangan ya semuanya buat Gina ya. Tepuk tangan semuanya. Yang keras semuanya tepuk tangan. Tapi mendapatkan apresiasi terhadap temanmu yang sudah mewakilimu. Seperti itu ya. Iya. Ya, baik. Untuk selanjutnya kalian buka halaman 99 bukumu ya, ini ya. Sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang cermin. Ya, cermin. Kalian nanti mencoba ya. Siapkan peralatan berikut. Cermin cembung, yaitu bagian cembung sendok atau spion. Ayo kalian keluarkan, sudah persiapan ya. Ayo keluarkan sendok dan kalau nggak punya ya spion, maaf, dari bapaknya juga dan apa. Ya, hujannya apa
Ya itu ada juga itu ya Pak. Ya, nah. Kemudian lagi cermin cekung itu sendok. Coba kamu keluarkan sendoknya. Ya. Maksudnya itu nanti kamu bisa membedakan yang cembung yang mana kalau sendok, yang cekung yang mana. Kemudian cermin datar, kamu keluarkan cermin datarnya. Cermin datar itu sing gumilu kowe. Gumilu. Ya baik, kalian sudah persiapan alat-alatnya ya. Ya karena kalian sudah membawa alat-alatnya, sekarang kalian boleh melakukan percobaan untuk mengisi tabel halaman 99 itu ya. Dimana di situ nanti nama cerminnya apa, kemudian bayangan yang dihasilkan apa, kalian bisa melakukan percobaan itu. Silakan kalian lakukan di luar kelas ya, boleh ya di luar kelas sambil kalian ganti suasana. Silakan kalian keluar dulu sambil membawa buku dan alat-alatnya yang sudah kalian bawa itu. Silakan. Ya silakan kalian keluar. Ya. Bawa buku tulis dan buku paketnya sama alat-alatnya kalian bawa di luar, mengerjakannya di luar. Silakan kalian ya di luar kelas ini kerjakan tabel yang sudah ada di buku halaman 99 itu. Kalian kerjakan bersama kelompokmu. Atur syarat ya. Siti. Di kode yang depan dan belakang ya, untuk membedakan cembung dan cekungnya. Ya, makanya itu ini kalau mana jawabanmu? Ya. Mana? Mana sudah waktu? Mana senjatanya? Ini cermin. Baik ya, sekarang kalau sudah kalian kembali ke kelas masing-masing. Yuk, balik kelas. Iya.
Ya, tadi kalian sudah melakukan percobaan ya, tentunya dengan percobaan itu Pak Guru butuh jawaban yang kalian peroleh ya dari hasil percobaan kalian. Coba kalian salah satu kelompok untuk maju melaporkan hasil dari apa yang kalian jawab di situ. Silakan kalian maju kelompokmu, coba ayah ya, maju katakan hasilnya ya di depan kelas. Silakan kalian maju, kamu katakan dulu ya. Cermin cekung, mayat tegak diperbesar. Cermin cembung, mayat tegak diperkecil. Cermin datar, mayat tegak sama besar. Ya. Pak Guru mau pindah satu lagi kelompoknya Hanifah, coba kamu maju. Katakan. Cermin cembung, bayangan kecil dan tidak jelas. Cermin cekung, bayangan terbalik. Cermin datar, bayangan terlihat jelas. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih ya. Baiklah ya, tibalah saatnya kita melakukan refleksi ya, atau kilas balik dari apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Dimana pada awalnya tadi Pak Guru memberikan pelajaran tentang apa ya? Ingat-ingat, tentang kepahlawanan, yaitu kita harus mengembangkan diantaranya adalah sifat bersyukur dan juga jujur ya. Kita harus terapkan dalam diri kita masing-masing. Dalam hal apapun harus kita ingat-ingat betul dan kita lakukan semampu kita. Seperti itu ya. Kemudian lagi kita tadi sudah mempelajari tentang jiwa seorang pahlawan yang meniru atau meneruskan warisan para raja-raja terdahulu atau para pendahulu mereka yang juga mempunyai sifat yang sama dengan para pahlawan. Di antaranya mereka suka berkorban, baik jiwa, ya, perasaan, harta benda, ya, pikiran mereka korbankan. Meskipun nyawa taruhannya, tentunya para pahlawan yang sudah gugur itu adalah meniru para pendahulu mereka atau raja-raja sebelum mereka lahir. Kemudian lagi yang ketiga ini kalian telah belajar tentang sifat-sifat cermin. Jadi cermin itu dibagi menjadi 3. Di antaranya satu cermin apa? Datar. Yang kedua cermin cembung. Yang ketiga cermin cembung. Kalian sudah mengetahui sifat-sifatnya bagaimana, tadi sudah kalian coba. Contohnya juga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya spion ya. Spion itu termasuk cermin apa? Bisa menghasilkan apa? Gambar yang lebih kecil untuk sebagai apa? Contoh ini ya, sebagai contoh melihat kendaraan atau ya di mobil atau kendaraan itu kan tersedia spion untuk melihat apa yang terjadi di belakang. Bisa langsung dilihat karena diperkecil ya, seperti itu ya bayangannya, sehingga itu adalah penerapan dari cermin ya, bayangan yang ada di cermin. Itu manusia mengembangkan sifat-sifat dari bayangan yang terjadi di cermin, itu membuat sebuah alat namanya spion, kemudian apa lagi ya, teropong, mikroskop dan sebagainya. Itu adalah pengembangan dari ilmu pengetahuan ya. Tidak cuma itu saja yang perlu atau yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga bermanfaat, kalian bisa menerapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Untuk selanjutnya besok
kita lanjutkan pembelajarannya di pembelajaran 2 subtema 3 tentang perkataan. Seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya kalian Pak Guru pesan untuk selalu menjaga kebersihan diri ya, tetap mematuhi protokol, jaga kesehatan fisik ya, terutama agar tetap melakukan aktivitas dengan lancar, dengan tanpa ada halangan apapun. Tentunya setia mematuhi protokol kesehatan. Ya, Pak Guru selalu ingatkan, semoga kalian tetap menjaga kebersihan. Selanjutnya, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Pak Guru mungkin semuanya berdoa, mulai. Berdoa selesai. Iya, silakan kalian pulang ke rumahnya masing-masing. Tetap hati-hati di jalan. Baik, setelah kita berdoa dari Pak Guru, akhirul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kamu silakan. Ya, jangan ya, kesalahan ya, cukup seperti ini saja. Kamu lanjut. Ya. Kamu lanjut. Ya. Lanjut. Terima kasih. Demikianlah tadi video simulasi pembelajaran tatap muka kelas atas dan kelas bawah SD Negeri 1 Merten. Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Asesor bila mana di sana sini masih banyak kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan dengan video simulasi pembelajaran tatap muka yang kami buat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.